Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Sunaryanti dengan nomor induk mahasiswa 11992100019 dari jurusan akuntansi semester 7. Saya dari Yakul Indonesia Persada. Nah, untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari PT Persada itu sendiri, dari yang saya ambil ada lingkungan internal dan ada juga lingkungan eksternal dari PT Yakul Indonesia Persada. Nah, bagian menganalisis antara dua lingkungan itu, yang dimana lingkungan internal itu ada kekuatan dan kelemahan. Selanjutnya lingkungan eksternal itu yaitu adalah peluang dan ancaman. Dan saya akan lebih membahas lingkungan ini, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di lingkungan internal ini memiliki dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang kekuatannya yaitu satu, memiliki sumber daya manusia yang handal, profesional, dan kompeten. Yang kedua, memiliki konsep yang selalu mengutamakan pelanggan. Yang ketiga adalah memiliki peralatan yang lengkap. Yang keempat, memiliki pengalaman yang panjang. Yang kelima, menyediakan program pelatihan secara berkala. Dan yang selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahannya adalah lambat dalam pelayanan klaim barang. Yang kedua, kurangnya iklan publik atau promis. Yang ketiga, beberapa kegiatan kantor dilakukan secara manual. Yang keempat, pelatihan karyawan yang sudah dijadwalkan tidak berjalan dengan baik. Yang kelima, kurang promosi karir karyawan. Selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yaitu peluang dan ancaman. Peluangnya ialah satu, perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi. Yang kedua, konsumsi bisnis membutuhkan layanan secara cepat, aktual dalam jangka waktu. Yang ketiga, tingginya kegiatan bisnis, terutama di bidang ekonomi. Yang keempat, adanya dukungan pemerintah. Yang kelima, membahas pajak untuk ekonomi. Dan yang ancaman ada 5, yaitu pertama, perusahaan baru berlomba dalam kenyamanan pengiriman. Yang kedua, munculnya pesaing baru. Yang ketiga, pesaing dalam tingkatan pelayanan dan digital marketing. Yang keempat, membataskan pengiriman barang di masa pandemi COVID. Yang kelima, berpindahnya pelanggan ke ekonomi lain. Nah, selanjutnya yaitu diagram SWOT analysis. Analisis SWOT strategis kekuatan. Kekuatan memiliki sumber daya manusia yang handal dan profesional dan kompeten. Itu saya beri nilai 3. Kenapa diberi nilai 3? Karena itu penting. Yang kedua, memiliki konsep yang selalu mengutamakan pelanggan. Dan saya beri nilai 3. Memiliki peran yang lengkap. Saya beri nilai 4. Memiliki pengalaman yang panjang. Saya beri nilai 2. Menyediakan program pelatihan secara berkala. Saya beri nilai 2. Nah, nilai dari total keseluruhannya ada 14. Bobot yaitu nilai dibagi jumlah nilai. Dan hasilnya di keseluruhannya yaitu 1,0. Rating yaitu kita isi terus dibagi jumlah. Sedangkan skor yaitu bobot dikali ranting sama dengan jumlahnya. Jumlahnya 2,00.
Dan begitu selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan yaitu lambat dalam pelangganan klaim barang. Saya beri 3, nilai 3. Yang kedua, kurangnya iklan publikasi atau promosi. Saya beri 4 karena itu sangatlah penting. Yang ketiga, beberapa kegiatan kantor dilakukan secara manual. Saya beri 3, nilai 3. Yang keempat, pelatihan karyawan yang sudah dijadwalkan tidak berjalan dengan baik. Saya beri nilai cukup penting. Yang kelima, yaitu kurangnya promosi karir karyawan. Saya beri 3 dan hasilnya yaitu 15. Nah, di situ bobotnya udah tercantum ya. Dan rantingnya juga saya beri lambat dalam pelayanan klaim barang yaitu -3, kurangnya iklan publik atau promosi yaitu -2, beberapa kegiatan kantor dilakukan secara manual, saya beri ranting -3. Keempat, pelatihan karyawan yang sudah dijadwalkan tidak berjalan dengan baik, saya beri nilai ranting -3. Kurangnya promosi karir karyawan, saya beri -3. Total dari skor bobot kali ranting sejumlah 2-2,73. Dan selanjutnya yaitu lingkungan eksternal. Diagram SWOT-nya yaitu opportunity, peluang. Peluangnya itu berusaha berubahnya gaya hidup dan perkembangan teknologi. Itu saya beri 3, konsumsi bisnis dan membutuhkan layanan secara cepat aktual dalam jangka waktu yang pasti. Saya beri nilai 4. Yang ketiga, tingginya kegiatan bisnis terutama di bidang ekonomi, adanya dukungan pemerintah, saya beri nilai 3. Dan yang kelima, membebaskan pajak untuk ekonomi, saya beri 3. Dari total nilai keseluruhannya yaitu 16. Dan nilai bobotnya yaitu udah tersedia bobot tersedia di nilai dibagi jumlah. Nilainya 16 dibagi jumlah. Dibagi 14. Selanjutnya rantingnya perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi 2. Konsumsi bisnis membutuhkan layanan secara cepat, aktual dalam jangka waktu yang pasti, saya beri 4. Yang ketiga, tingkatnya kegiatan bisnis terutama di bidang ekonomi, saya beri ranting 3. Dan adanya dukungan pemerintah yaitu saya beri ranting 2. Pembersihan pajak untuk ekonomi, saya beri 4. Selanjutnya yaitu skor bobot kali ranting jumlahnya yaitu 3,06. Selanjutnya yaitu ancaman. Perusahaan baru berlomba-lomba dalam pelayanan pengiriman. Saya beri nilai 2, rantingnya -3. Yang kedua, munculnya pesaing baru. Saya beri nilai 3, rantingnya -2. Pesaing dalam tingkat layanan dan digital marketing, yaitu saya beri nilai 3, rantingnya -3. Yang keempat, pembahasan pengiriman barang di masa pandemi COVID-19, yaitu nilainya 2, rantingnya 3. Berpindahnya pelanggan ke ekonomi lainnya, yaitu saya beri nilai 1, dan rantingnya -1. Dari jumlah nilai yaitu 2, 3, 3, 2, 1 yaitu 11. Nah, untuk mencari bobot yaitu nilai dibagi jumlah, yaitu nilainya
berapa 2 dibagi 11, yaitu dapatnya 0,18 dan seterusnya. Dan nilai ranting yaitu kita isi sejumlah sama dengan jumlah. Skornya yaitu bobot kali ranting jumlah. Selanjutnya diagram. Nah, bisa dilihat diagramnya diagramnya ya. Dan selanjutnya yaitu marketing word SWOT. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.